apabila karyawan ketahuan dan sudah ada bukti adanya kerjasama dengan pihak eksternal terkait penyewaan aset nih Pak ini, perusahaan dan karyawan yang bersangkutan mendapatkan keuntungan finansial bisnis di dalam perusahaan, ya. Bagaimana kira-kira langkah yang dapat ditempuh HRD untuk proses PHK-nya? Di dalam PP pasal terkait penggelapan, mengambil keuntungan pribadi dan sanksinya adalah SP3. Dan terakhir, namun manajemen menginginkan PHK saat itu juga karena sudah ada buktinya. Ya, manajemen ingin PHK-nya saat itu juga. Mohon penjelasannya atas hal tersebut Pak Lidi. Baik, karyawan yang di sini kasusnya adalah mengambil keuntungan finansial dari penyewaan aset perusahaan. Ya, ilegal intinya. Ilegal. Ini bisa saja dia lakukan markup. Ya. Bisa juga dia ngambil persenan. Ya. Ya kan, bisa juga dia lakukan kegiatan fiktif. Ya. Apapun itulah ya. Sewa atau apa. Maka di sini kan disebutnya masuk kategorinya oleh perusahaan disebut sebagai penggelapan. Ya. Atau mengambil keuntungan pribadi. Ya. Nah, di sini tuliskan juga bahwa sanksinya adalah SP3 dan terakhir. Artinya saya berasumsi bahwa di dalam PP perusahaan tersebut menyebutkan secara tegas dalam hal terjadi kejadian ini maka sanksinya SP3. SP3. Nah, sebelum memberikan advice lebih jauh, saya ingin merespon tentang sanksi ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyarankan apabila kita membuat kriteria-kriteria pelanggaran, maka pastikan pelanggaran yang bersifat pidana atau yang bisa ditarik ke arah pidana itu sangat disarankan oleh DHM untuk tidak dimasukkan dalam kategori pelanggaran. Pidana ya pidana sekalian, gitu loh. Kalau ini penggelapan, arahnya pidana, ya pidanakan. Pidanakan. Kenapa? Kok kejam banget kamu Dan? Bukan masalah kejam atau gak kejam. Ini urusannya masalah penyelamatan organisasi. Betul, itu betul. Kedua, masalah rasa keadilan juga bagi seluruh rakyat di perusahaan ini tadi. Iya. Ya, rakyatnya ada berapa? Ada 100, 200, 1000, 2000 dan sebagainya. Ya, kalau yang melakukan penggelapan seperti ini udah jelas-jelas ini adalah urusannya pidana sebenarnya, tetapi dikasih SP3, maka sebenarnya karyawan yang lain akan merasa oh berarti nggak apa-apa. Besok saya juga mau. Ya kan? Maka ini yang perlu diperhatikan. Ini yang sorotan saya atau concern saya terhadap masalah sanksi SP3. Iya. Bahkan, waktu si Denny langsung bilang, oh seharusnya dia bukan SP3, PHK. Benar. Kalau saya memang sepaham sama manajemen nih, menginginkan PHK. Benar. Betul. Cuman caranya bukan saat itu juga. PHK-nya lewat mana? Pidana. Pidanakan dulu. Pidanakan, laporkan proses pidananya, sehingga PHK-nya menggunakan alasan pintu PHK karena tindak pidana. Ya, jadi larinya ke sana. Ya. Selanjutnya PP atau PKB yang mencantumkan tentang masalah pidana dimasukkan ke dalam pelanggaran surat peringatan, sebaiknya direview kembali. Ya. Ngapain orang udah lakukan pidana kok masih dikasih jadi surat peringatan? Ini kan fatal. Ya. Misalkan menganiaya, mengancam, terus masih dikasih surat peringatan 2, surat peringatan 1. Melakukan pemalsuan. Ya. Ini nih, mengganti, memalsukan tanda tangan di dalam bukti kehadiran. Ya. Nitip tanda tangan. Terus dikasih surat peringatan 1. Saya nggak habis pikir tuh masih ada perusahaan yang melakukan itu. Betul. Itu pidana. Dan masih banyak saya temukan peraturan perusahaan atau PKB yang menyatakan bahwa itu pelanggaran ringan. Ya. Sebenarnya itu pidana loh, pemalsuan. Ya. Mengabsenkan orang lain itu pemalsuan. Ya, jadi yang kayak gitu memang harus ditunjukkan efek jerahnya, harus keras. Ya. Begitu kurang lebih.